Salam sehat kawan-kawan, gimana? Apakah Anda dalam kondisi sehat dan bugar selalu? Ya, saya doakan dan kita harapkan demikian ya. Ingat selalu makan buah 3 kali sehari, rajin berolahraga. Nah, pada video kali ini kita akan membahas video dengan tema Kenapa Mr. P susah berdiri dan terangsang. Ini langsung ada 2 cerita loh, susah berdiri dan terangsang. Nah, kita bahas dari pertanyaan yang masuk dalam komentar saya ya. Ini dari Masakan Jayus 73. Nah, pertanyaannya begini. Dok, saya mau bertanya. Saya kan pernah kena gejala stroke. Kata dokter, pembuluh darahku ada yang pecah, terus kaki dan badanku sebelah kiri terasa kebas sama panas. Terus ereksi burungku juga gak terlalu keras. Yang saya mau tanya gimana dok cara mengatasinya? Tolong penjelasannya dok. Baik. Nah ini Masakan Jayus ini, Maskan Jayus atau Masakan Jayus? Ya, ketika bertanya dan menjelaskan ada masalah stroke, itu latar belakangnya tidak diceritakan. Ya, memang stroke pada dasarnya ada 2, ada pecah pembuluh darah, ada penyumbatan. Bisa dua-duanya loh, ada yang penyumbatan dan ada yang pecah pembuluh darah sekaligus. Nah, tapi ketika ada masalah ini, latar belakangnya apa nih? Bisa diabetes, bisa hipertensi, bisa kolesterol, bisa pola hidup yang tidak sehat, merokok dan lain sebagainya ya. Ada orang yang tekanan darahnya tidak terlalu tinggi, naiknya biasa-biasa aja, tapi merokok misalnya, dan itu selama bertahun-tahun, 20 tahun, 30 tahun merokok, itu pembuluh darah bisa getas dan bisa terjadi pecah pembuluh darah. Nah, jadi kembali ke tema video kali ini ya. Sebelum saya menjawab, izinkan saya menyapa dulu dengan ucapan Assalamualaikum, nama budaya, swastiastu, shalom, haleluya, besyam, Yesus, amasya, salam kebajikan, rahayu. Nah, masalah Mr. P susah berdiri dan terangsang, langsung nih soalnya pertanyaannya ada 2 nih ya. Saya jawab ada 3 deh. Kita membahas yang dasarnya ya. Yang pertama adalah, selain masalah psikis ya, yang pertama adalah gangguan libido atau gangguan hasrat atau keinginan seks. Nah, gangguan libido ini, gangguan terangsang ini bisa disebabkan kenapa? Karena penuaan, kemudian pola makan tidak sehat, kemudian obat-obatan terlarang seperti penggunaan ganja, kemudian kokain, kemudian penggunaan heroin. Ini bisa menyebabkan masalah turunnya testosteron, kemudian obat darah tinggi golongan beta blocker, obat kolesterol golongan statin, kemudian obat kortikosteroid, obat pereda nyeri sendi ya. Jika Anda sakit lutut bertahun-tahun, sakit telapak kaki bertahun-tahun, sakit pinggang bertahun-tahun, hanya dikasih obat pereda nyeri, nanti bisa punya masalah pada gangguan hasrat seksual. Dan ini bukan hanya pada laki-laki, pada perempuan juga bisa. Kemudian obat-obatan lain juga bisa menyebabkan, panjang listnya, saya kasih yang paling mau aja. Juga ada dampak terapi, misalnya dampak dari operasi prostat. Ya, ini namanya life saving ya, kondisi life saving, menyelamatkan kehidupan. Itu adalah faktor-faktor yang bisa menyebabkan masalah gairah seks turun. Kemudian apalagi gangguan syaraf yang kedua. Gairah seks itu turun ya, susah terangsang, itu karena gangguan saraf. Nah, gangguan saraf ini karena apa? Pertama karena diabetes. Diabetes itu selain merusak pembuluh darah juga merusak saraf. Ya, contohnya adalah ketika orang diabetes itu dia tidak bisa merasakan sakit atau kadang-kadang rasa kebas. Jadi misalnya dia nginjak paku nggak terasa itu, tau-taunya kakinya sudah luka, tau-taunya membusuk ya, dan kemudian nanti bisa jadi satu saat diamputasi ya. Nah, itu contoh dampak dari masalah diabetes. Kemudian peminum alkohol kronis yang mungkin masih muda, ngerasa kuat, ngerasa hebat, umur 20 sampai umur 30 setiap hari minum minuman keras ya. Tapi minum air keras nggak berani, minum minuman keras aja gitu. Nah, ini juga bisa menyebabkan masalah gangguan pada saraf, sehingga pada saatnya dia tubuhnya udah give up, udah menyerah, dia bisa membuat penis susah terangsang. Kemudian penyakit multiple sclerosis, kemudian keracunan logam berat, mungkin Anda biasa makan makanan laut, udang, kerang, kepiting, dan Anda keracunan merkuri ya, atau hidup di daerah yang berpolusi, keracunan timbal ya. Mungkin kombinasi keracunan merkuri iya, keracunan timbal iya, keracunan dari kebetulan Anda dapat bahan makanan yang kaya akan pestisida jadi full, sehingga bisa mengganggu
fungsi hormon testosteron dalam tubuh. Kemudian cedera tulang belakang juga bisa mengganggu fungsi saraf ya. Nah, itu penyebabnya yang menyebabkan masalah libido turun. Ya, kemudian sekarang gangguan ereksi. Ereksi itu kembali tadi karena fungsi saraf. Jadi fungsi saraf tuh bisa untuk libido, bisa untuk ereksi ya. Jadi dua-duanya penting. Nah, ketika ada masalah gangguan ereksi, maka ada 3 hal penting yang menyebabkan ereksi bisa terganggu. Pertama adalah tentu makanan. Makanan-makanan yang seperti makanan kalengan yang kaya akan garam, seperti makanan vegan meat, daging vegan yang dikalengin, ya. Kemudian kacang atau sayuran kaleng, kemudian lemak trans, makanannya digoreng dengan panas yang sangat tinggi, itu menyebabkan kerusakan pada endotel lapisan dalam ini pembuluh darah. Sementara lapisan dalam ini penting untuk menghasilkan molekul namanya oksida nitrit supaya pembuluh darah bisa membuka. Nah, kemudian gangguan ereksi juga bisa disebabkan oleh penyumbatan pembuluh darah yang ditandai dengan adanya gula darah tinggi, diabetes, misalnya gula darah puasa Anda di angkanya di atas 125. Lebih pastinya sih pakai HbA1c ya, di atas angka 5,5 ya. Kalau bisa. Kemudian hipertensi yang harusnya normalnya 120/80, atau kalau mungkin Anda mungkin adalah orang yang langsing dan tidak terlalu tinggi, ya saya nggak bilang pendek ya. Mungkin dulu tensi Anda 110/70 dan ketika terjadi kenaikan sistolnya atau bagian atasnya lebih dari 20 poin, itu hipertensi bisa merupakan tanda adanya proses penyumbatan pembuluh darah ya. Kemudian kolesterol tinggi, agak lambat ya. Kolesterol tinggi juga merupakan tanda adanya proses penyumbatan pembuluh darah yang terjadi. Nah, jadi ketika sudah punya 3 masalah ini, tentunya apa? Tentunya logika yang penting adalah apa? Anda harus mau belajar memilih makanan yang sedemikian rupa supaya yang punya gula darah tinggi gulanya tidak naik, yang punya tekanan darah tinggi tekanan darahnya tidak naik, yang punya kolesterol tinggi kolesterolnya tidak naik. Masuk akal kan ya? Nah, kemudian yang ketiga adalah gangguan ereksi. Nah, gangguan ereksi ini berhubungan dengan masalah pada pembuluh darah. Nah, tanda ada masalah pada pembuluh darah adalah 1, Anda punya masalah gula darah tinggi. Nah, ditandai dengan apa? Begitu diperiksa gula darah puasanya di atas 125 atau HbA1c-nya di atas 5,5 lah ya. Atau kedua, tekanan darah Anda 120/80 normalnya di atas 140. Tapi jika Anda punya tekanan darah biasanya 110/70 di atas 130. Nah, kemudian kolesterol tinggi. Kolesterol itu batas atasnya kolesterol total 200, kita pakai angka itu aja. Kalau sudah di atas 200 itu sudah ada risiko terjadinya proses penyumbatan pembuluh darah. Nah, kemudian apalagi yang bisa menyebabkan penyumbatan pembuluh darah dan penggumpalan darah yang menyebabkan masalah pada gangguan ereksi apa? Makanan. Khususnya makanan yang kaya akan garam, misalnya makanan kalengan, misalnya vegan meat dalam kaleng, atau buah kaleng, atau kacang dalam kaleng, atau sayur dalam kaleng, dan kemudian makannya yang digoreng dengan panas yang tinggi. Mereka ini merusak endotel atau dinding bagian dalam pembuluh darah. Nah, setelah kita tahu semua permasalahannya, maka kita sekarang mau mencari solusinya. Solusi dasar untuk gangguan libido apa? Jadi gini, dengan asumsi tidak ada trauma atau dampak tindakan operasi, misalnya tadi operasi prostat gitu ya, maka yang bisa kita lakukan adalah 1, penggunaan obat-obatan yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi. Jika Anda punya masalah dengan libido, tentu obat-obatan yang dibutuhkan adalah obat testosteron yang tentu harus di bawah pengawasan dokter. Khususnya apabila Anda punya masalah dengan masalah kesehatan yang juga mengkonsumsi obat-obatan. Hati-hati ada interaksi, hati-hati ada faktor risiko, misalnya pengentalan darah, fungsi liver Anda harus dimonitor, dan kemudian penyebab dari masalah tadi yang muncul itu memang harus dieliminasi. Kemudian pola hidup yang tidak sehat yang menyebabkan gangguan libido ya harus dieliminasi, hentikan ya. Misalnya apa? Misalnya merokok ya hentikan,
penggunaan obat-obatan terlarang ya dihentikan ya. Kemudian juga untuk Anda yang mau hidup sehat, tentu makan buah 3 kali harus dikerjakan. Tapi ingat ya, jika ada yang udah telanjur punya masalah gagal ginjal, ingat-ingat nih, waspada nih. Hati-hati dengan pemilihan buah-buahannya. Coba Anda tanyakan dokter Anda buah-buahan apa aja yang masih boleh dikonsumsi jika Anda menderita gagal ginjal. Nah, jika Anda mengalami nyeri seperti saraf kejepit, bokongnya nyeri, kemudian lututnya nyeri, kemudian telapak kaki nyeri kalau berjalan, bahu nyeri, dan kemudian Anda menjadi mengkonsumsi obat-obatan bertahun-tahun, ini bisa menyebabkan masalah pada libido. Obat pereda nyeri, baik non-steroid maupun yang steroid, itu bisa menurunkan libido, bisa menurunkan gairah seks, selain rasa nyerinya itu sendiri. Sebaiknya diterapi, ya. Terapinya bisa berupa terapi sport massage, dan atau dikombinasi dengan terapi dry needle pada area nyeri. Dengan asumsi bukan karena trauma, ya. Nah, itu tadi solusi dasar untuk masalah libido. Nah, sekarang solusi dasar untuk masalah saraf. Ya. Jika Anda punya masalah saraf yang menyebabkan masalah pada fungsi ereksi, maka nomor 1, hentikan faktor gaya hidup yang menyebabkan masalah saraf tadi. Misalnya termasuk alkohol dan obat-obatan terlarang. Kemudian kedua, jika ada masalah keracunan logam berat ya, mungkin Anda belum tahu ya, datang saja konsultasi, nanti kita periksa. Kalau ternyata ada, sebaiknya lakukan proses namanya detoksifikasi logam berat. Nah, kemudian untuk masalah diabetes ya, yang menyebabkan masalah saraf, selain harus udah harus mengkonsumsi karbohidrat yang kompleks, nggak lagi nasi putih, nasi merah, nggak lagi bubur beras ya, bubur kacang hijau, nggak lagi pakai gula pasir, pakai gula aren, nggak lagi makan roti putih, tapi makan kalau bisa roti gandum yang sehat ya, juga makan ubi, makan singkong. Nah, seperti itu sebagai sumber karbohidrat utama. Tentu hindari juga menu yang digoreng ya, karena itu menyebabkan pengentalan darah. Dan juga khusus penderita diabetes, saya sarankan untuk rutin mengkonsumsi kunyit sebagai bagian dari proses pemulihan jaringan saraf. Nah, ketiga, solusi dasar untuk masalah ereksi. Nah, ini klise nih. Untuk masalah ereksi, solusi dasarnya apa? Kalau tadi penyebabnya masalah ereksi tentu ada masalah dengan kolesterol, diabetes, hipertensi, maka solusinya adalah makan sehat, olahraga, istirahat cukup, pikiran sehat, dan aktivitas sehat. Solusi makan sehat adalah makan buah 3 kali sehari, memilih karbohidrat yang sehat, menunya tidak digoreng tapi enak, lemak sehat, air putih yang cukup. Nah, kemudian Anda bisa Anda bisa dibantu dengan penggunaan obat-obatan anti disfungsi ereksi, ya. Misalnya sildenafil, vardenafil, atau tadalafil, dan tentu penggunaan obat-obatan ini harusnya di bawah pengawasan dokter. Nah, juga untuk membantu mendukung pola hidup sehat, Anda bisa menggunakan teknologi laser. Nah, teknologi ini akan membantu mengurai penggumpalan darah sehingga darah bisa mengalir dengan lancar, dan juga bisa membantu membuka pembuluh darah sehingga terjadi penurunan tekanan darah yang signifikan, termasuk membantu proses fungsi ereksi dan juga membantu meningkatkan proses produksi energi, karena molekul oksida nitrit yang dihasilkan oleh pembuluh darah Anda ketika terkena teknologi laser, oksida nitrit tadi akan membantu mengaktifkan mitokondria sel tubuh Anda untuk membakar energi sehingga Anda bisa lebih bertenaga. Nah, demikian isi video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan Tuhan Maha Kuasa memberkati Anda. Tolong di subscribe, like, dan share video ini. Salam sehat untuk Anda.